Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, dosen Hukum Islam di jurusan PPKN Universitas Negeri Medan. Al-Quran dengan hukum universalnya tidak menjelaskan bagian-bagian parsial yang terdapat di dalam khazanah kajian hukum Islam, sehingga perlu ada penguat, perlu ada pendukung di dalam sumber hukum Islam, yaitu dengan adanya hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Hadis memiliki definisi sebagai perkataan atau tindakan atau ketetapan ataupun pengakuan dari Rasulullah SAW terhadap suatu hukum. Di dalam hadis ini ada yang dinamakan matan, yaitu merupakan isi dari hadis yang menjelaskan hukumnya. Ada yang dinamakan riwayat, yaitu para ulama-ulama yang mengumpulkan hadis itu dan menentukan hukum kesohihan dari hadis yang sampai kepada mereka. Dan juga ada yang dinamakan sanad. Sanad ini adalah para sahabat-sahabat ataupun tabi'in yang menyampaikan, mengkhabarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada teman-temannya yang lain, yang jumlahnya sangat banyak dalam jumlah yang mutawatir. Hadis memiliki fungsi terhadap Al-Quran dalam beberapa hal. Yang pertama, fungsi hadis adalah untuk menjelaskan rincian hukum yang masih bersifat umum di dalam Al-Quran. Misalkan, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, "Wa aqimus sholata wa atuz zakat." Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi di dalam Al-Quran hanya ada perintah untuk mendirikan sholat, namun tidak dijelaskan bagaimana sih sebenarnya sifat sholat itu, bagaimana gerakannya dan bagaimana bacaannya. Maka dari itu ada datang hadis yang akan menjelaskan bagaimana sholat itu semestinya. Maka ada hadis yang dijelaskan di dalam satu riwayat oleh Imam Bukhari, dijelaskan bismillahirrahmanirrahim, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," kata Nabi kita. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, sebagaimana kalian mengetahui aku sholat. Maka dari itu, di dalam ibadah sholat itu ada takbir, ada ruku, ada sujud, dan segala macam doa dan zikirnya juga dijelaskan di dalam ibadah sholat. Kemudian fungsi yang kedua dari hadis ini terhadap hukum Islam adalah untuk mendukung atau menguatkan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran, misalnya, sahabatku sekalian, Al-Quran itu menjelaskan hukum tentang puasa seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam," kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua untuk melaksanakan ibadah puasa." Tapi Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana puasa itu ketetapannya. Maka datang hadis untuk menjelaskan dan menguatkan bahwa memang puasa itu harus dilaksanakan. Dari suatu hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, "Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian dengan cara melihat bulan, maksudnya nampak hilal bulan Ramadannya, waftiru li ru'yatihi, dan hentikanlah puasa kalian, berhari raya Idul Fitri lah kalian ketika kalian melihat hilal juga, waftiru li ru'yatihi, ketika kalian melihat bulan ternyata sudah sampai bulan Syawal, maka hentikan puasa, masuklah
di hari Idul Fitri. Itu maksudnya apa? Maksudnya hadis menjelaskan penguatan tentang ketetapan ibadah puasa tadi. Dan ada yang ketiga, fungsi hadis itu yaitu untuk menjelaskan maksud dari hukum yang disyariatkan Allah. Misal, Allah menjelaskan di dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk harta mereka, menumpuk emasnya, menumpuk peraknya, dan mereka tidak mau menginfakkannya, dan mereka tidak mau menzakatinya, maka berilah mereka kabar tentang azab yang sangat pedih. Maksudnya ada hukuman bagi orang-orang yang menumpuk harta tapi tidak mau menzakatinya. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan apa maksud tujuan dari zakat ini. Maka dijelaskan di dalam hadis bahwa adanya zakat itu bertujuan untuk mensucikan hartamu sehingga nanti berkah saat engkau nikmati dia. Kemudian fungsi yang keempat dari hadis ini adalah untuk menjelaskan hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menjelaskan bagian-bagian orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Ya. Namun Al-Quran tidak menjelaskan hukum tentang menikahi saudara kandung istri kita. Maka itu dijelaskan di dalam suatu hadis bahwa ada namanya keharaman menikahi karena menggabungkan dua orang yang bersaudara. Jadi ketika seseorang sudah menikahi seorang perempuan, maka haram baginya untuk menikahi saudara kandungnya itu, kecuali kalau misalkan istrinya sudah meninggal, barulah dia boleh menikahi saudara kandung istrinya itu. Baik, sekian saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.